Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Sejarah Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzi Endrianto, NIM saya 4321110035. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan umat Muslim. Proses turunnya Al-Quran terjadi secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Adapun ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejarah turunnya Al-Quran. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadi awal dari kenabian Muhammad SAW. Selain itu, waktu turun Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran diturunkan dalam dua cara, yaitu Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Usai diturunkan ke langit dunia, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Selain itu, sejarah turun Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrah Nabi dan Madinah setelah hijrah. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan, dan tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ini terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 5. Pembukaan Al-Quran. Ketika wahyu pertama kali diturunkan, Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan menulis membacakan kepada para sahabat. Oleh karena itu, saat pertama kali Al-Quran diturunkan, tidak langsung dibentuk kitab seperti sekarang ini. Setelah dibacakan Nabi Muhammad SAW, ayat Al-Quran ada yang dihafalkan, ada yang langsung ditulis. Ayat Al-Quran yang turun ditulis di berbagai tempat, seperti di pelepah pohon, kurma, lempeng batu, daun lontar, kulit bintang, kayu, pelana, hingga potongan tulang binatang. Selepas Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, umat muslim dipimpin oleh Abu Bakar sebagai khalifah bagi umat Islam. Dalam pemerintahan Abu Bakar banyak terjadi gejolak berupa pemberontakan dan ekspansi wilayah yang menimbulkan pertempuran. Akibatnya banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan hilang Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab merasa perlu untuk membukukan Al-Quran dan mengusulkannya kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian menuju Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran. Usai Al-Quran berhasil dibukukan, kemudian dilakukan standarisasi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, karena banyak terjadi perbedaan dialek di kalangan umat Islam, Khalifah Utsman memerintahkan untuk diseragamkan Al-Quran yang sekarang ini dijadikan pedoman menggunakan cara penulisan Utsman dan Rams Utsmani. Sunnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sunnah atau sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan tidak pernah ditinggalkannya.
Jadi pengertian sunnah secara sederhana adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasul menjalani hidupnya. Pengertian sunnah atau sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Sunnah tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Jadi dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pengertian sunnah merupakan bagian dari teladan terbaik umat. Sunnah dibagi menjadi 3 macam, yaitu qauliyah, fi'liyah, tarkiyah. Yang pertama sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah macam-macam sunnah yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Pengertian sunnah qauliyah adalah ucapan Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat. Macam sunnah ini cenderung berisi tuntunan yang berkaitan dengan pembinaan hukum agama. Sunnah ini juga bisa berupa penjelasan tentang makna-makna terkandung dalam ayat Al-Quran. Sunnah ini juga disebut sebagai sabda Nabi yang menjadi sumber dari hadis. Sunnah qauliyah umumnya identik dengan hadis karena ucapan Rasulullah dicatat oleh para sahabat dan disebut hadis. Contoh sunnah qauliyah yaitu hadis tentang penentuan puasa Ramadan. Yang kedua, hadis tentang membaca Al-Fatihah saat salat. Yang ketiga, hadis tentang makan dan minum. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ini dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Sunnah ini bersumber dari segala bentuk perbuatan Nabi. Tindakan yang dimaksud dalam sunnah ini termasuk tindakan agama dan duniawi. Sunnah fi'liyah biasa terkait dengan penjelasan soal ibadah dan penyelenggara. Contoh sunnah fi'liyah seperti tata cara sholat, puasa, haji, sedekah, dan semacamnya. Contoh sunnah fi'liyah yaitu 1. Hadis mencuci tangan sebelum makan. 2. Hadis tentang keistimewaan kucing. 3. Hadis tentang sholat sunnah. Yang ketiga yaitu sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah adalah sunnah yang berasal dari respon Rasul terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahuinya. Sunnah ini berupa perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah dari Nabi SAW menunjukkan persetujuan takriri Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat tersebut. Sunnah tarkiyah meliputi persetujuan Nabi Muhammad SAW tentang tindakan para sahabat yang terjadi dalam 2 cara yang berbeda. Pertama, ketika Rasul mendiamkan suatu tindakan dan tidak menentangnya. Kedua, ketika Rasulullah SAW menunjukkan kesenangannya dan tersenyum atas tindakan seorang sahabat. Contoh sunnah tarkiyah yaitu 1. Hadis tentang tayamum. Yang kedua hadis tentang daging dab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.